Denny adalah seorang penjual beras ketan. Wah, ada apa nih kok pada kumpul semua di sini? Apa ada yang mau kalian bicarakan dengan saya ya? Iya Pak, jadi kami mau membicarakan soal gaji kami. Kami Pak yang belum kami terima. Soal gaji ya? Saya tahu ini pasti kalian mau ngomongin soal gaji. Jadi bagaimana? Kita bukan maksud nuntut ya gimana-gimana. Tapi ya Bapak tahu sendiri kan, sudah 2 bulan ini kami belum menerima gaji. Betul, Pak. Kami selama ini sudah mencoba sabar karena kami tahu penjualan beras ketannya emang lagi sepi banget. Tapi lama-lama ini berat, Pak, buat kami. Saya paham banget kok kalian kerja keras tiap hari dan saya tahu kalian itu pantas dapat gaji. Tapi jujur saja, saya lagi bingung sekarang. Saya juga sudah sangat berusaha untuk mencari cara agar penjualan beras ketannya itu lancar, tapi belum membuahkan hasil. Iya, Pak. Kami juga sudah mencoba berbagai cara yang kami bisa. Tapi kenyataannya pelanggan malah makin sepi. Ya saya tahu, apalagi stok beras ketan kita itu numpuk di sini, nggak laku. Kalau tidak ada yang beli, dari mana saya bisa mendapatkan uang untuk membayar gaji kalian? Ya maaf ya Pak, kalau saya itu ngomongnya begini. Tapi kan kita ini kerja buat Bapak. Logikanya kalau kita kerja ya kita harus dibayar. Iya Ton, saya mengerti. Tapi kalian juga mengerti keadaan usaha kita. Belakangan ini dong, pelanggan lama banyak yang pindah ke tempat lain. Harga mereka lebih murah. Saya tidak bisa bersaing. Mak, kami tidak bilang ini salah Bapak. Tapi bagaimana ya, kita juga punya keluarga. Saya ini sudah 3 kali pinjam uang ke tetangga buat beli susu anak. Saya juga, Pak. Udah nggak enak pinjam ke warung terus. Mereka sampai nanya, kapan saya bisa bayar? Saya tahu kalian semua kesulitan. Percayalah, saya tidak pernah bermaksud menyusahin kalian. Saya hanya butuh waktu sedikit lagi untuk mencari jalan keluar. Pak, ini bukan soal waktu lagi. Udah 2 bulan dan gak ada kepastian. Kalau seperti ini terus, bagaimana nasib kami, Pak? Saya ngerti Bapak berusaha, tapi kami juga tidak bisa menunggu terus, Pak. Apa nggak bisa kalian tunggu sampai beberapa bulan lagi? Siapa tahu nanti penjualan beras ketannya itu bisa naik. Pak, jujur saja, saya sudah berdiskusi sama teman-teman. Kalau tidak ada keadaan yang berubah, mungkin kami harus mencari kerja di tempat lain, Pak. Jadi kalian semua mau resign ya? Bukannya kita nggak mau bantu, Pak. Tapi hidup kita juga pas-pasan. Kita perlu permasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maaf banget, Pak. Benar kata Iwan. Nanti kalau kami terus kerja di sini, tapi ternyata penjualan beras ketannya tetap sepi, yang ada hidup kami malah makin susah, Pak. Kita ini cuma pekerja biasa loh, Pak, yang ekonominya menengah ke bawah. Saya nggak bisa salahin kalian sih. Kalau itu keputusan kalian, saya tidak akan tahan. Tapi saya benar-benar meminta maaf. Tidak bisa memberikan gaji kalian sekarang. Kami mengerti, Pak. Bukan kami nggak peduli sama usaha ini. Tapi kami juga harus memikirkan keluarga kami, Pak. Pak, kami ucapin terima kasih loh atas kesempatan kerja selama ini. Semoga usaha Bapak bisa bangkit lagi. Dan masalah gaji bisa Bapak bayar kalau Bapak sudah ada uangnya. Kita juga nggak nuntut kok. Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bertahan selama ini. Saya janji nanti ketika saya sudah ada uang, saya akan bayar gaji kalian semua. Denny pun pulang ke rumah. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam, Pak. Loh, Bapak sudah pulang toh jam segini. Tapi kok Bapak kelihatannya capek dan lesu banget. Ada apa toh, Pak? Bu, penjualan beras ketan Bapak setiap hari ini semakin hari semakin sepi. Saking sepinya Bapak sampai nggak bisa bayar gaji para karyawan. Jadi tadi para karyawan semuanya resign, Bu. Tapi untungnya mereka gak nuntut gaji mereka harus dibayar sekarang. Astagfirullah, Pak. Kok bisa sampai segitunya? Padahal kan pas itu Bapak bilang penjualan beras ketannya ada kemungkinan naik. Iya Bu, perkiraan Bapak gitu. Tapi ternyata ada toko di seberang yang baru buka. Mereka pasang harga lebih murah. Alhasil semuanya itu para pelanggan pada beli di sana. Kenapa Bapak nggak coba pasang harga murah juga, Pak? Biar setidaknya nggak semua pelanggan beli di sana. Bapak udah coba Bu, tetap aja para pelanggan udah gak ada yang mau beli beras ketan di tempat kita lagi.
Makanya Bapak bingung banget ini. Sekarang ditambah karyawan yang pada resign. Mungkin ini semua ujian Pak buat kita. Bapak jangan terlalu dipikirin ya. Nanti darah tingginya kumat lagi loh. Nanti pasti ada jalan kok. Gak bisa Bu, pasti kepikiran. Bapak kan sebagai kepala harus bertanggung jawab. Iya Pak, Ibu ngerti kok. Tapi maksud Ibu tuh, Bapak jangan terlalu maksain. Kalau kita nggak nyerah berusaha, pasti ada aja kok jalannya. Udah, Bapak istirahat dulu ya. Nanti biar Ibu ambilkan makan buat Bapak. Pasti Bapak belum makan kan? Ya udah Bu, Bapak istirahat dulu ya. Keesokan harinya, Loh Pak, mau kemana toh? Pagi-pagi udah mau pergi aja. Ini Bu, Bapak dapat tawaran kerja jadi cleaning service di sebuah perusahaan. Kan lumayan Bu gajinya, bisa buat makan daripada jualan ketan gak laku-laku kan? Wah, alhamdulillah Pak. Setidaknya kan bisa beli beras dan lauk. Siapa tahu kan nanti Bapak dapat kerjaan yang lebih baik. Ibu doain deh yang terbaik buat Bapak. Ya Bu, amin. Ya udah Bapak berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Hati-hati ya. di rumah para tetangga. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Siti. Ada apa nih? Tumben main ke sini. Ini Bu, saya mau nawarin jasa laundry. Siapa tahu Ibu mau gitu. Oh alah, maaf ya Bu. Saya masih sanggup kok nyuci sendiri. Coba deh Ibu tawarin sama tetangga yang lain. Tapi kalau kapan-kapan saya lagi males nyuci, saya akan laundry ke tempat Bu Siti deh. Walah, baik Bu kalau begitu. Nanti kalau Ibu mau laundry, langsung aja ke rumah saya ya. Tiba-tiba, Duh. Ada yang lagi nawarin jadi tukang cuci keliling nih. Emangnya suaminya udah nggak sanggup apa nafkahin? Sampai jadi tukang cuci keliling gitu. Kasian banget deh. Maaf Bu, bukannya suami saya udah nggak sanggup nafkahin. Tapi karena keadaan kami sedang sulit, makanya saya coba buat bantu meringankan beban suami saya. Oalah, lagi sulit toh. Dengar-dengar usaha beras ketannya nggak laku ya? Jangan-jangan suami Ibu ini jualan beras ketan palsu ya? Makanya nggak ada yang mau beli. Ups, astagfirullah Bu, jangan asal nuduh ya. Suami saya jualan beras ketannya tuh asli dan berkualitas. Halah, banyak alasan deh Bu Siti ini. Jelas-jelas jadi omongan warga sekampung loh. Bu, kalau ngomong tuh dijaga ya. Semua yang Ibu bilang tuh fitnah. Jangan-jangan Ibu Ayu lagi yang nyebarin fitnah kayak gitu. Sudah. Ibu-ibu jangan bertengkar dong di sini. Gak enak loh diliatin warga yang lain. Bu Ayu sebaiknya jangan asal nuduh ya. Gak baik loh. Kita semua kan tetanggaan. Jadi harus saling dukung. Saya gak asal nuduh ya. Kan saya hanya ngomong sesuai apa kata orang. Sudah Bu Ayu, jangan tambah menyulut emosi Bu Siti. Lebih baik kita pulang yuk ke rumah masing-masing. Ih, kok Bu Rini malah belain Bu Siti sih? Jelas-jelas suaminya nggak benar gitu. Bu Ayu, jaga ya omongannya. Jangan buat saya naik pitam loh. Duh, gitu aja kok marah. Jadi orang kok sensi banget sih. Udah, saya mau pulang aja. Capek lihat istri orang yang nggak bener. Enak aja bilang suami saya nggak bener. Bu, kalau mau baku hantam sini, saya layanin. Sudah Bu, tahan amarahnya. Orang seperti itu kalau diladenin malah bikin nambah emosi. Iya Bu, terima kasih ya sudah mau melerai. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Selamat pagi Pak, saya Denny. Ini saya datang untuk posisi layanan pembersihan. Denny, tunggu. Denny Setiawan yang dulu satu sekolah sama saya ya? Iya Pak Arman, kamu Arman yang kelas 2C dulu. Betul banget. Jadi kamu sekarang melamar kerja di sini, di perusahaan saya. Iya Man, maksudnya iya Pak Arman, ekonomi keluarga saya belakangan ini sedang sulit. Jadi saya butuh pekerjaan. Wah, nasib berupa ya. Dulu kamu sombong banget di sekolah.
Ingat nggak dulu kamu itu suka ngejek saya karena saya itu sering bawa bekal sederhana. Kamu bilang saya anak miskin. Haha. Ya saya ingat man, saya memang salah waktu itu. Saya minta maaf ya atas semua yang saya lakukan dulu. Minta maaf. Sekarang baru minta maaf setelah hidup kamu susah. Dulu kamu enak banget ketawa di atas penderitaan orang lain. Lihat sekarang kamu mendapat karmanya. Saya paham kalau kamu masih marah man, tapi saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Tolong beri saya kesempatan ya. Hahaha, kesempatan. Kenapa saya harus kasih kesempatan ke orang yang dulu suka memberitahu saya? Dulu kamu bilang saya itu tidak akan sukses. Lihat sekarang siapa yang duduk di kursi ini. Saya sadar saya salah man, tapi saya tidak punya pilihan lain. Saya punya keluarga yang harus saya nafkahi. Oke, saya kasih kamu pekerjaan ini. Tapi jangan pikir saya lupa semua yang kamu lakukan ya. Kamu melamar pekerjaan jadi cleaning service kan? Terima kasih man, saya tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Jangan panggil saya man. Di sini saya bos kamu. Sekarang keluar dan mulai bekerja di lantai bawah. Baik pak. Beberapa bulan kemudian. Assalamualaikum bu, bapak pulang. Waalaikumsalam. Wah, Bapak sudah pulang. Gimana Pak kerjaannya hari ini? Lancar kan? Ya bu, lancar kok seperti biasa. Tapi apa toh Pak? Apa ada masalah di tempat kerja? Cerita sini ke Ibu. jadi bos di tempat kerja bapak itu ternyata adalah teman sekolah yang pernah bapak bully dulu bu. Ya ampun, kok bisa sih Pak? Jadi Bapak nih dulu di sekolah jadi tukang bully toh? Ya bu, tapi gak sering kok. Cuma bapak heran ya kok bisa ya pas banget gitu dia jadi bos di tempat bapak kerja. Terus gimana Pak? Ya bapak minta maaf lah bu, terus dikasih kesempatan deh. Makanya bapak bisa kerja selama beberapa bulan ini. Tapi dia masih menyimpan dendam ke bapak bu. Jadi selama bapak kerja selalu dihina di depan umum. Astagfirullah Pak. Kenapa coba Bapak masih bertahan sih? Dan ndak cerita loh ke Ibu selama ini. Ya bapak mikirnya yang penting bapak bisa kerja dan dapat uang buat memenuhi kebutuhan kita. Jadi bapak coba tahan. Tapi semakin bapak tahan makin tekanan batin bu. Pak, kan bisa nyari kerja di tempat lain. Ibu nggak rela Bapak dipermalukan terus. Mending Bapak keluar aja Pak dari kerjaan itu. Tapi bu, nyari kerja sekarang itu susah banget loh. Kalau nanti bapak keluar kita dapat penghasilan dari mana coba? Gimana kalau kita coba usaha jualan mochi Pak? Di media sosial banyak loh yang suka. Katanya makanan itu lagi tren sekarang. Jualan mochi, tapi bu bikin mochi itu butuh modal gede. Kita harus beli bahan-bahan yang bagus, alat-alatnya juga. Tenang Pak, Ibu masih ada sedikit simpanan hasil kerja nyuci baju tetangga. Memang sih nggak banyak, tapi cukup kayaknya buat beli bahan. Tetap aja bu, modal kecil tidak cukup kalau bahannya mahal. Lagian kita kan nggak pernah bikin mochi sebelumnya. Nah, makanya itu Pak, kita harus kreatif. Kita bisa mulai pakai beras ketan yang dulu Bapak jual itu loh, yang nggak laku. Daripada mubazir kan? Beras ketan itu, tapi itu pasti sudah banyak kutu sama berjamur. Mana yang bisa dipakai lagi? Nah, justru itu toh Pak. Tadi Ibu lihat ya, di sosial media ada konten kreator yang bilang kalau kutu beras itu bisa bikin mochi jadi lebih enak. Katanya itu rahasia biar teksturnya berbeda dari yang lain. Kutu beras bikin mochi enak, tapi jangan-jangan itu hanya akal-akalan orang buat viral lagi. Enggak Pak, banyak yang komen tuh positif di videonya. Lagian kita coba dulu aja. Kalau enak kita lanjutkan. Ya udah bu, kita coba aja ya. Tapi kita berusaha ekstra, hati-hati, jangan sampai ada yang tahu. Keesokan harinya, Pak, Bapak, ini Ibu sudah beli semua bahan-bahannya loh. Wah, cepet banget bu. Iya dong. Yuk Pak, langsung aja kita buat. Oh iya, Bapak tolong ambilin beras ketannya ya. Nanti biar Ibu giling jadi tepung. Ya bu, siap. beberapa saat kemudian, Astagfirullahaladzim bu, lihat kutu berasnya bu, banyak banget loh. Mana udah ada jamurnya juga. Bapak nggak yakin bu ini bakal aman kalau dibuat jadi mochi. Loh Pak, justru yang kayak gini tuh yang bagus. Udah cepetan Bapak ambil, biar Ibu giling jadi tepung. Ya udah bu. beberapa menit kemudian, Nah Pak,
Setelah udah jadi tepung, kita campur deh sama air, gula, dan sedikit pewarna biar tampilannya menarik. Pewarna makanan yang aman kan, Bu? Iya Pak, pewarna alami kayak pandan buat warna hijau atau buah bit buat warna merah. Oke, terus? Nah, tinggal kita aduk Pak. Habis itu kita bentuk deh bulat-bulat kecil. Terus tinggal dikukus deh 14-20 menit. Beberapa saat kemudian, wah, Bu, udah jadi semua nih mochinya. Iya Pak, yuk langsung aja kita jual di depan rumah. Semoga aja banyak yang beli ya. Mochi, dijamin enak dan murah. Yuk dibeli, dibeli. Mochinya Mbak Mas, murah dan enak loh ini. Beberapa saat kemudian mochi yang dijual Denny dan istrinya pun ludes terjual. Wah Pak, lihat jualan kita udah habis aja loh. Padahal kan baru sebentar. Ya Bu, Bapak gak nyangka ya kalau bakal secepat ini habisnya. Tuh kan, bener apa kata ibu Pak. Coba aja kita jualan mochi dari dulu. Beberapa bulan kemudian jualan mochi Denny dan istrinya pun semakin ramai dan sukses. Namun, Pak Denny, Bu Siti, saya mau ngomong. Semalam kan setelah makan mochi yang saya beli dari sini, perut saya jadi mulus banget. Sampai harus bolak-balik ke kamar mandi. saya juga Pak, padahal biasanya saya tidak pernah ada masalah makan mochi, kok bisa begini? Maaf banget ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi apa yakin itu karena mochinya? Mungkin lagi nggak cocok sama makanan lain. Saya tidak makan apa-apa selain mochi itu. Bu, rasanya sih enak, tapi kenapa malah jadi sakit perut? Tenang ya semuanya, saya dan istri saya itu pakai bahan-bahan yang berkualitas dan aman. Jadi gak mungkin mochi kami menyebabkan kalian sakit. Tapi kenapa coba? Banyak yang sakit perut setelah makan mochi ini. Mungkin kebetulan saja. Kadang-kadang kan ada orang yang pencernaannya sensitif. Kami tidak mungkin loh menjual makanan yang tidak aman. Kami pastikan tidak ada yang salah dengan mochi kami. Kalau ibu dan bapak merasa ada masalah, coba periksa saja ke dokter. Tapi jangan langsung menyalahkan mochinya ya. Iya sih, benar juga. Tapi awas aja ya. Kalau benar ternyata yang menjadi penyebab kami sakit itu mochi kalian. Malam harinya, Astagfirullahaladzim Bu, ada banyak banget kutu beras yang keluar dari gudang. Ya ampun Pak, banyak banget. Ayo Pak, kita lari. Denny dan istrinya mencoba berlari namun tak sengaja terpleset dan terjatuh. Oh, kutunya gigit Bu, tolong. Denny dan istrinya pun tewas dikerubungi dan digigit kutu-kutu beras yang sangat banyak.